Stakeholder Management. Stakeholder atau pemangku kepentingan merupakan orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proyek dan orang-orang atau lembaga yang dipengaruhi oleh aktivitas proyek maupun hasil dari proyek. Stakeholder merupakan bagian dari suatu masyarakat, kelompok, komunitas, maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Stakeholder dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pertama, stakeholder utama, yang merupakan stakeholder yang juga memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu peraturan, program, atau proyek. Kedua, stakeholder pendukung atau sekunder, yaitu stakeholder yang tidak akan memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun proyek. Dan ketiga, stakeholder kunci, yaitu stakeholder yang akan memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud merupakan unsur eksekutif sesuai dengan levelnya, seperti legislatif maupun instansi. 4 area dalam stakeholder matrix yang perlu diperhatikan pada area ini adalah: pertama, low power, low interest atau apathetic, dikelola dengan cara dimonitor saja. Kedua, high power, low interest atau keep satisfied. Ketiga, low power, high interest atau defenders, dikelola dengan cara diberikan informasi secara terus-menerus atau keep informed, dan seterusnya. Dan keempat, high interest, high power atau manage closely. Manajemen konflik. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan, sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Demikian halnya dengan kehidupan organisasi. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik yang bersifat destruktif. Perubahan atau inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik, apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Formasi konflik. Fisher dan kawan-kawan menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan, yaitu: pertama, pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras. Kedua, penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Ketiga, pengelolaan konflik yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik, yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Dan kelima, transformasi konflik, yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan untuk menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif. Proses manajemen konflik. Manajemen konflik perencanaan meliputi beberapa langkah, yaitu:
penerimaan terhadap keberadaan konflik, klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Dan ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin memendam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Akibat dari konflik terdiri dari dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari konflik yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, dan mengganggu kerjasama atau teamwork. Sedangkan dampak positif dari konflik yaitu membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi, dan memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Ada beberapa strategi untuk mengatasi konflik, yaitu pertama, contending atau bertanding, yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atau pihak lain. Kedua, yielding atau mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving atau pemecahan masalah, yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi dari kedua belah pihak. Keempat, withdrawing atau menarik diri, yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Withdrawing melibatkan pengabaian terhadap kontroversi. Dan kelima, inaction atau diam, yaitu tidak melakukan apapun di mana masing-masing pihak saling menunggu langkah berikutnya dari pihak lain. Pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan cara disiplin, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, komunikasi, mendengarkan secara aktif, dan teknik atau keahlian untuk mengelola konflik. Pemberdayaan masyarakat. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Konteks pemberdayaan sebenarnya terkandung pada unsur partisipasi, yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal. Fungsi komunikasi. Secara fungsional, komunikasi dapat dilakukan untuk mencapai kepentingan tertentu dan terbagi menjadi komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Setelah menonton tayangan ini, peserta diklat diharapkan dapat melakukan pendalaman materi secara mandiri melalui modul yang telah disediakan pada link berikut.